Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damayanti Afiani Saputri, NIM 1913111041. Saya Fauzan Budipriana, NIM 1913111046. Saya Fitra Sartifian, NIM 1913111047. Kami dari kelompok 8, kelas 1B, Prodi D3 Teknik Elektronika, akan menyampaikan materi mengenai pernikahan dalam Islam. Selamat menyaksikan. Salah satu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariat Islam adalah diperintahkannya menikah dan diharamkannya zina. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Bab 1 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan disyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Di bawah naungan cinta kasih dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak zaman dahulu dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Quran. Para ulama fikih, pengikut mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki pada umumnya mendefinisikan pernikahan adalah sebuah ikatan yang memiliki tata cara dan proses. Ijab dan qabul menandakan pernikahan yang sah, dan pasangan siap melanjutkan ke babak kehidupan yang baru. Dalam berbagai hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang kuat atau mitsaqon goliza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam berbagai terminologi yang telah dikemukakan, nampak sekali bahwa pernikahan adalah fitrah ilahi. Hal ini dilukiskan pada firman Allah, Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Rukun adalah bagian pokok dari suatu perbuatan yang menyebabkan perbuatan tersebut dinyatakan sah atau tidak. Rukun nikah adalah bagian dari nikah itu sendiri, yang mana ketiadaan salah satu di antaranya akan menyebabkan pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Dikutip dari Imam Zakaria Al-Ansori, dalam Fathul Wahhab Biminhaj Al-Talab disebutkan, rukun nikah ada 5, yaitu mempelai pria atau calon suami, mempelai wanita atau calon istri, wali-wali, dan 2 saksi yang mana akan dijelaskan selanjutnya dalam video ini. Dan yang terakhir adalah akad nikah.
Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua belah pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Keberadaan wali merupakan satu dari 5 rukun nikah. Wali sendiri ialah sebutan untuk lelaki dalam keluarga atau lainnya yang bertugas untuk mengawasi keadaan atau kondisi seorang perempuan, khususnya dalam bab nikah. Mengenai siapa saja yang diprioritaskan menjadi wali, Imam Abu Suja dalam Matan Al-Ghayah wa Taqrib halaman 31 menjelaskan sebagai berikut. Pertama ayah, kedua kakek dari ayah, ketiga saudara lelaki kandung, keempat saudara lelaki seayah, kelima paman dari ayah, keenam anak lelaki paman dari pihak ayah. Jika ternyata keenam wali tersebut tidak ada, maka alternatif terakhir wali ialah wali hakim. Tidak sembarang orang bisa menjadi wali dan saksi dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dikutip pula dari Imam Abu Suja dalam Matan Al-Ghayah wa Taqrib, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi wali dan saksi. Yang pertama adalah Islam. Seorang wali ataupun saksi haruslah beragama Islam. Dengan demikian, apabila wali tersebut kafir, maka pernikahan akan menjadi tidak sah. Kedua, baligh. Arti mendasar seorang wali ialah seseorang yang dipasrahi urusan orang lain. Dalam hal ini, perempuan yang akan menikah. Adalah tidak mungkin menyerahkan urusan tersebut pada anak yang masih kecil dan belum baligh. Maka, syariat mewajibkan wali dan saksi haruslah orang yang sudah baligh. Yang ketiga adalah berakal. Berakal di sini pengertiannya sama seperti kriteria berakal pada hal-hal yang lainnya, yakni berakal sehat, tidak gila, atau tidak sedang dalam keadaan kehilangan akal, seperti halnya sedang mabuk ataupun hal apapun yang bisa menyebabkan kita kehilangan akal. Keempat, lelaki. Dengan persyaratan ini, maka pernikahan dianggap tidak sah apabila wali atau saksi adalah perempuan atau waria yang berjenis kelamin ganda. Yang kelima adalah merdeka. Seorang wali haruslah merdeka, bukan seorang budak ataupun hamba sahaya. Hal ini berlaku pada zaman Rasulullah SAW atau zaman dahulu ketika manusia masih diperbudak oleh manusia lainnya. Keenam, adil. Adil di sini ialah sifat seorang muslim yang menjaga diri dan martabatnya. Kebalikan dari adil ialah fasik. Hitbah. Arti hitbah adalah prosesi lamaran di mana pihak keluarga calon mempelai pria bersilaturahmi ke rumah calon mempelai wanita. Dalam pertemuan itu, keluarga calon mempelai pria akan mengutarakan keinginan mereka. Seorang lelaki yang telah berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita, hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya. Apabila seorang lelaki mengetahui bahwa wanita yang akan dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh lelaki lain dan pinangan itu diterima, maka haram baginya meminang wanita tersebut. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak boleh seseorang meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya hingga saudaranya itu menikahi si wanita atau meninggalkannya, membatalkan pinangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5144. Memilihkan suami yang soleh dan bertakwa. Bila yang datang kepadanya lelaki yang demikian dan si wanita yang ada di bawah perwaliannya juga setuju, maka hendaknya ia menikahkannya, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila datang kepada kalian para wali, seseorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya untuk meminang wanita kalian, maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1084 dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu
dalam Al-Irwa nomor 1868, As-Sahihah nomor 1022. Adapun hukum menikah. Dalam pernikahan terbagi menjadi hukum taklifi yang ada 5, yaitu Pertama, hukumnya wajib bagi orang yang sudah mampu menikah dan nafsunya mendesak. Hal ini dikhawatirkan akan menjerumuskan seseorang ke dalam perzinahan. Kedua, haram bagi orang yang belum mampu menikah dan nafsunya belum mendesak. Ketiga, sunnah bagi orang yang belum mampu menikah dan belum mampu memenuhi kebutuhan calon istrinya, tetapi nafsunya telah mendesak. yang keempat, hukumnya menjadi makruh apabila seseorang lemah syahwatnya dan tidak mampu memenuhi kebutuhan istrinya. Dan yang terakhir, hukumnya menjadi mubah apabila seseorang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkannya untuk segera menikah ataupun alasan-alasan yang mengharamkannya untuk menikah. Anjuran nikah. Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah. Dan ada banyak hikmah di balik anjuran tersebut. Antara lain adalah: pertama, sunnah para nabi dan rasul. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu. Adapun hadis Nabi dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 hal yang merupakan sunnah para rasul. 1. Hina, sifat malu. 2. Berparfum. 3. Siwak. Dan 4. Menikah. Hadis riwayat At-Tirmizi 1080. Kedua, menikah akan membuat seseorang lebih merasakan ketenangan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ketiga, salah satu untuk mencukupkan rizki. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.
dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Keempat, nikah merupakan ibadah dan setengah dari agama. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang istri solehah, berarti telah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala pada separuh agamanya. Maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya. Hadis riwayat Tabarani dan Al-Hakim 2/161. Kelima, menikah itu ciri khas makhluk hidup. Secara filosofis, menikah atau berpasangan ialah ciri makhluk hidup. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ciptaan-ciptaannya diciptakan untuk berpasangan satu sama lain. Dah. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan hawa nafsunya semata, namun hendaknya ia menikah karena alasan-alasan berikut ini. Yang pertama adalah untuk melaksanakan anjuran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian telah mampu melaksanakan pernikahan, maka hendaknya ia menikah." Yang kedua adalah untuk memperbanyak keturunan umat ini. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menikahlah kalian dengan wanita penyayang lagi subur. Karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti banyaknya jumlah kalian aku banggakan di hadapan umat-umat yang lainnya." Yang ketiga adalah untuk menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, untuk menjaga pandangannya dan pandangan istrinya dari hal yang haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un." وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Undang-Undang Rakyat Indonesia tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan, terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal ini terus terjadi karena perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sudah dianggap sah. Banyak pasangan suami istri tidak mencatatkan perkawinannya. Alasan yang paling umum adalah biaya yang mahal dan prosedur yang berbelit. Alasan lain sengaja untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya, bagi pegawai negeri dan ABRI. Perkawinan tak dicatatkan ini dikenal dengan istilah perkawinan bawah tangan atau nikah siri. Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatat di negara Indonesia ini sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama dengan status hukum yang tidak tetap. Dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat, terutama perempuan. Terlebih lagi, kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, memiliki akibat hukum dengan dijadikannya status anak tersebut sama dengan anak yang lahir dari perkawinan di luar nikah. Sehingga, anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Dalam artian, tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan perkataan lain, secara yuridis tidak mempunyai bapak. Sebenarnya tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan. Dalam artian, jika tidak ada mencatatkan perkawinan, bukan berarti kita melakukan suatu kejahatan. Namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak. Kemudian ketika seseorang tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan kata nikah, dapat mengajukan permohonan isbat nikah atau penetapan atau pengesahan nikah kepada pengadilan agama. Kali ini akan dijelaskan perbandingan antara pernikahan budaya Jawa dan Islam oleh Damayanti. Pernikahan budaya Jawa dan Islam. Dalam Islam, tentu juga negara akan sepakat dengan metode agama apa yang dipilih rakyatnya untuk melangsungkan pernikahan. Hanya ada beberapa syarat sah untuk melangsungkan pernikahan. Syarat sah berarti bila syarat tersebut terpenuhi, maka sepasang kekasih sudah dapat dikatakan suami istri dan masuk dalam mahligai rumah tangga. Syaratnya adalah adanya rasa suka dari kedua calon pengantin, mendapat izin dari wali, adanya saksi saat akad, dan ada mahar, dan yang terakhir, ijab qabul atau deklarasi pernikahan. Islam memandang kebudayaan bukan sesuatu yang harus dihapuskan. Ada riwayat yang menerangkan bahwa ketika Rasul diutus, maka semua pernikahan jahiliyah dihapuskan kecuali pernikahan yang ada pada hari itu. Riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi tidak menghapus semua budaya sebelum Islam diturunkan, melainkan membiarkan budaya yang tidak melanggar syariat Islam seperti yang mengandung kesyirikan atau menduakan Allah, pemujaan terhadap leluhur dan nenek moyang, dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini, budaya pernikahan Jawa harus dipreteli satu persatu untuk menentukan bagaimana letak hukumnya dalam Islam. Beberapa hal dari ke-11 budaya nikahan Jawa yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam diantaranya penentuan hari baik. Padahal dalam Islam, semua hari adalah baik. Sungkeman yang mengandung unsur sujud dan ruku kepada selain Allah. Pemasangan hal-hal seperti tarub dan buah-buahan yang dianggap mendatangkan berkah. Juga soal pakaian yang tidak menutup aurat, ikhtilat atau bergabungnya antara pria dan wanita, dan lain-lainnya. Maka, sebagai seseorang yang telah memilih Islam sebagai pedoman hidup, segala hal harus dipertimbangkan dengan parameter Islam. Budaya memang harus dipertahankan. Namun, jika dengan prinsip agama bertentangan, maka harus segera ditinggalkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu la
يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Lalu, dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dan mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menyampaikan kewajiban-kewajiban suami kepada istri dan hak yang harus diterima bagi istri itu setidaknya harus: yang pertama, suami itu harus memberikan nafkah. Nafkah lahir seperti makan dan minum, belanja perabotan rumah tangga, biaya sekolah, biaya mondok, dan belajar anak-anaknya. Di samping itu juga, suami harus memberikan nafkah batin, baik hubungan seksual yang baik dan layak, maupun hubungan psikologis dalam rumah tangga itu yang juga baik dan layak. Yang kedua, suami harus juga memberikan mu'nah. Yang dimaksud dengan mu'nah itu adalah segala sesuatu di luar kewajiban-kewajiban nafkah tersebut. Atau bahasa lainnya adalah segala biaya yang tak terduga, seperti biaya-biaya pengobatan jika sakit, biaya yang dengan perhiasan istri, biaya untuk istri bersolek, dan juga yang lainnya. Yang ketiga, suami juga wajib memberikan biaya kiswah. Dalam hal ini, suami harus memenuhi biaya pakaian istri secukupnya dan seperlunya. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari lebih lanjut menyampaikan bahwa hak yang harus diterima oleh istri adalah: yang pertama, suami harus memberikan nafkah berupa makan. Maksudnya, uang belanja sehari-hari urusan dapur. Yang kedua, suami harus memberikan pekerjaan yang layak dan pantas kepada istrinya. Yang ketiga, suami tidak boleh memukul wajah istrinya. Yang keempat, suami tidak boleh memaki-maki istri, termasuk membentak atau memarahi istrinya, kecuali di dalam rumah sendiri. Mahar atau mas kawin itu adalah hak yang wajib diterima oleh istri. Bukan masalah besar atau kecilnya mahar. Besar atau kecilnya mahar itu sama-sama tetap wajib diberikan kepada istri, karena itu adalah hak istri. Sebaik-baiknya perempuan yang dinikahi adalah perempuan yang lebih ringan maharnya dan tidak memberatkan calon suaminya.
Suami memberikan hak kepada istrinya karena suami merupakan pemimpin keluarga yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah atas kepemimpinannya di dalam rumah tangganya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki itu adalah pemimpin di dalam keluarganya, maka akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Perempuan itu adalah pemimpin di dalam rumah suaminya, maka akan juga dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di dalam menjaga rumah tangganya. Maka setiap kalian adalah pemimpin, maka akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kewajiban-kewajiban istri yang harus dilakukan dan hak yang harus diterima oleh suami adalah: 1. Istri wajib taat kepada suaminya terhadap segala apa saja perintah suami, selagi dalam hal yang dihalalkan menurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 2. Istri tidak boleh berpuasa kecuali atas izin suaminya. 3. Istri tidak boleh keluar kecuali atas izin dan ridho suaminya. 4. Seorang istri harus bersungguh-sungguh mencari ridho suaminya, karena ridho Allah berada dalam ridho suaminya dan marahnya Allah berada di dalam marah suaminya. 5. Sekuat mungkin istri wajib berusaha menjauhi yang sekiranya menyebabkan suaminya marah. Baginda Nabi SAW bersabda, ketika seorang istri sudah sholat 5 waktu dan ia puasa Ramadan, lalu ia telah menjaga kemaluannya, ia telah taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah wahai istri yang seperti itu ke dalam surga dari pintu mana saja engkau inginkan. Ini menunjukkan betapa penting dan wajib seorang istri itu memenuhi kewajiban-kewajibannya dan menerima haknya, serta taat kepada suaminya, menjaga dari segala bentuk fitnah yang dapat menjurus pada kerusakan sebuah tatanan mahligai rumah tangga itu. Talak. Dalil talak. Talak adalah melepaskan ikatan dalam ketentuan hukum pernikahan Islam. Talak artinya melepaskan ikatan pernikahan dengan ucapan talak atau perkataan lain yang maksudnya sama dengan talak. Di dalam fikih, sunnah karangan Syahid Sabik, beliau memberikan definisi talak, yaitu melepaskan tali pernikahan, perkawinan, dan mengakhiri hubungan suami istri. Abu Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fath Al-Wahhab menyatakan bahwa talak adalah melepas tali akad nikah dengan kalimat talak dan yang semacamnya. Maksud dari melepas tali pernikahan ialah memutuskan ikatan pernikahan yang dulu diikat oleh akad ijab qabul, sehingga status suami istri di antara keduanya menjadi hilang. Termasuk juga hilangnya hak dan kewajiban antara keduanya. Dalil dibolehkannya talak adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya, talak yang dapat dirujuki 2 kali. Setelah itu, boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Serta surat At-Talaq ayat 1. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah menalak istrinya dan istrinya dalam keadaan haid. Itu dilakukan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menanyakan masalah ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian bersabda, hendaklah ia merujuk istrinya kembali, lalu menahannya hingga istrinya suci, kemudian haid hingga ia suci kembali. Bila ia, Ibnu Umar, mau menceraikannya, maka ia boleh menalaknya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah iddah sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talak ditinjau dari segi jumlah.
Talak 1 adalah talak yang pertama kali dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dan hanya dengan satu talak. Talak 2 adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang kedua kali atau untuk yang pertama kalinya, tetapi dengan 2 talak sekaligus. Contohnya, aku talak kamu dengan talak 2. Talak 3 adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya atau untuk yang pertama kalinya, tetapi langsung talak 3. Talak ditinjau dari segi boleh atau tidaknya bekas suami untuk rujuk. Talak raj'i. Yang dimaksud dengan talak raj'i yaitu talak yang boleh dirujuk kembali mantan istri oleh mantan suaminya selama masa iddah atau sebelum masa iddahnya berakhir. Yang termasuk talak raj'i yaitu talak 1 dan talak 2. At-talaqu marratan فَإِمْسَكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu, suami dapat menahan dengan baik atau melepaskannya dengan baik. Talak ba'in yaitu talak yang dijatuhkan suami dan mantan suami tidak boleh meminta rujuk kembali kecuali dengan melakukan akad nikah lagi dengan semua syarat dan rukunnya. Talak ba'in ada 2 macam, yaitu talak ba'in sugro dan talak ba'in kubro. Talak ditinjau dari segi keadaan istri. Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang pernah dicampurinya dan pada waktu itu keadaan istri dalam keadaan suci dan pada waktu suci belum dicampurinya, sedang hamil dan jelas kehamilannya. Talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan ke suami kepada istri yang pernah dicampurinya dan pada saat itu keadaan istri sedang haid dan dalam keadaan suci tetapi pada waktu suci tersebut sudah dicampuri. Talak la sunni wala bid'i, bukan talak sunni dan talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami dalam keadaan istri belum pernah dicampuri dan belum pernah haid karena masih kecil atau sudah berhenti haid menopause. Talak ditinjau dari segi tegas atau tidaknya kata-kata yang digunakan. Talak sharih, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dipahami atau dimaksud sebagai talak pada saat dijatuhkan. Lalu ada talak kinayah, yaitu talak yang menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar yang ditunjukkan untuk menjatuhkan talak. Talak mu'allaq, yaitu talak yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Talak ini dijatuh apabila syarat yang disebutkan suami terwujud. Misalnya suami mengatakan, engkau tertalak apabila meninggalkan sholat. Maka bila istri benar-benar tidak sholat, jatuhlah talaknya. Talak ghairu mu'allaq, yaitu talak yang tidak dikaitkan dengan suatu syarat tertentu. Misalnya suami berkata, sekarang juga engkau aku talak. Talak ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya dengan ucapan lisan di hadapan istrinya, dan istrinya pun mendengar langsung ucapan sang suami. Selain talak yang sudah disebutkan, adapun talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dalam bentuk tulisan. Kemudian, istrinya membaca dan memahami isinya. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang disampaikan dengan menggunakan isyarat oleh suami yang tidak dapat berbicara, tunawicara. Sepanjang isyarat itu jelas dan benar untuk dimaksudkan untuk talak, sementara istrinya memahami isyarat tersebut. Talak dengan utusan, yaitu talak yang dijatuhkan suami melalui perantara orang lain yang dipercaya untuk menyampaikan maksud bahwa suaminya mentalak dirinya. Rujuk. Rujuk atau dalam istilah hukum disebut raj'ah, secara bahasa diartikan kembali. Suami yang rujuk dengan istrinya berarti ia telah kembali kepada istrinya. Kedua,
pengertian rujuk menurut syara, sebagaimana yang dinukil dalam kitab Fathul Mu'in, adalah mengembalikan istri yang masih dalam keadaan iddah, talak bukan bain, pada pernikahan semula. Menurut Al-Mahali, rujuk ialah kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan bain, selama dalam masa iddah. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa rujuk hanya bisa dilakukan ketika istri dijatuhkan talak raj'i, bukan bain, dan selama dalam masa iddah. Macam-macam rujuk tidak lepas dari macam-macam talak, yakni ada 2, talak 1 dan talak 2. Macam rujuk ini disebut juga dengan istilah rujuk talak raj'i, dan diperkuat lagi dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Umar radhiyallahu an, dan dipastikan status hadisnya adalah sahih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, waktu itu beliau ditanya oleh seseorang dan ia berkata, "Adapun engkau yang telah menceraikan istri baru sekali atau 2 kali, maka sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruh aku merujuk istriku kembali." Hadis riwayat Muslim. Rujuk talak bain ini tidak bisa dilakukan meskipun istri masih dalam masa iddah. Seperti halnya rujuk talak raj'i. Akan tetapi bekas istri harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain, keduanya sudah bersetubuh, lalu suami kedua menceraikan wanita tersebut. Setelah ia diceraikan pada masa iddahnya sempurna, barulah suami pertama bisa merujuk istrinya kembali. Contoh rujuk. Berikut ini beberapa contoh atau cara rujuk suami kepada bekas istrinya. Antara lain, ketentuan mengucapkan rujuk adalah wajib, baik itu secara syarih, jelas, maupun kinayah, sindiran. Syarih, jelas. Contoh rujuk dengan ucapan syarih dan sah meskipun tanpa disertai dengan adanya niat. Saya rujuk kepadamu, wahai istriku. Kinayah, sindiran. Contoh rujuk dengan ucapan kinayah dan harus disertai niat apabila rujuknya ingin sah atau jadi. Saya kembali pegang engkau, wahai istriku. Dalam melakukan rujuk, suami tidak disyaratkan memberitahu istri dulu, karena rujuk itu adalah sepenuhnya hak suami. Kemudian, ketika akan rujuk, tidak diharuskan menghadirkan saksi. Kalaupun ingin menghadirkan saksi, boleh-boleh saja. Keseluruhan ulama juga berpendapat bahwa adanya saksi ketika melakukan rujuk itu hanya sekedar kehati-hatian saja dan itu diperbolehkan. Hikmah. Adanya ketentuan rujuk dalam syariat Islam bukan tanpa alasan. Pasti di dalamnya mengandung hikmah yang sangat besar. Di saat terjadi perceraian, mungkin ada rasa penyesalan di antara satu atau dua belah pihak. Saat itulah, rujuk bisa mempersatukan ikatan perkawinan tanpa harus menunggu lama, asalkan masih pada masa iddah dan dicerai dengan talak raj'i, talak 1 atau 2. Pernikahan dalam Islam merupakan setengah dari agama. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim sangat dianjurkan untuk menikah. Rasulullah SAW bersabda, "Menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku." Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan diamalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara motor nggak ganggu tuh?